Peran Cikeas dan Haritano dalam kasus penembakan Nazaruddin Zulkarnain. Kabut misteri kriminalisasi SBY terhadap Antasari Azhar akhirnya perlahan tapi pasti terkuak. Ia sudah menyiapkan dana yang diambil dari pembobolan bank dan juga bansos yang bersumber dari anggaran negara. Di sektor hukum, ia pun juga mengkriminalisasi ketua KPK dan menyingkirkannya, lalu menempatkan orang-orangnya agar kasus Bank Senturi bila meledak posisinya akan aman. Lalu menggunakan orang-orang di dalam KPU yang dijanjikan jabatan penting sebagai petinggi partai menjalankan kecurangan yang ditujukan untuk kemenangan Partai Demokrat di tahun 2009. Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Terus paragraf yang kedua, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power. Nyatanya klaim tidak bersalah dari Pak Antasari ini kemudian juga nyatanya dikabulkan. Artinya kan Pak Jokowi juga mengiyakan dalil bahwa tidak bersalah ini. Nah, kalau berarti Pak Jokowi aja juga memberikan maksimal apa yang bisa dikasih itu karena 6 tahun, sisanya memang kurang 6 tahun, berarti dikasihkan maksimal toh. Berarti memang Pak Jokowi juga percaya Pak Antasari bukan pelakunya. Pak Antasari juga tidak bersalah. Saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah yang akan menunjukkan keadilan itu. Silakan Allah hukumlah mereka. Dan terungkap secara terang-terangan ke permukaan. Barang busuk sekalipun disembunyikan rapat-rapat, suatu saat akan tercium juga baunya yang sangat busuk menyengat. Kriminalisasi dan juga penyelewengan hukum di masa lampau selama masa pemerintahan SBY satu persatu mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari pemberian gerasi 5 tahun penjara untuk terpidana kasus narkoba atas Australia, yaitu skandal Lake Corby, hilangnya dokumen hasil penelitian tim pencari fakta kasus Munir, sampai pada tabir misteri pembunuhan Direktur PT Putra Jali Banjaran Nazaruddin Zulkarnain, yang akhirnya terungkap dengan sangat jelas dan terang benderang ke permukaan. Sekeluarnya dari penjara, mantan ketua KPK bertaji dan bernyali baja Antasari Azhar akhirnya mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Jauh hari sebelum kasus pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Jali Banjaran Nazaruddin Zulkarnain, Antasari Azhar mengungkapkan bahwa Haritano pernah mendatangi rumahnya malam-malam. Saat itu Haritano mengaku diutus oleh Cikeas untuk meminta Antasari Azhar agar tidak memenjarakan Aulia Pohan, besannya SBY, yang terjerat dalam pusaran kasus korupsi aliran dana 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur BI. Bagi Anda yang belum tahu, Aulia Pohan, yaitu adalah ayah kandung dari Anissa Pohan, istri dari putra mahkota SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Aulia Pohan terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Dia dibekuk KPK pada tahun 2009 yang lalu dan divonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan hukuman 4,5 tahun. Namun anehnya, Mahkamah Agung saat itu memangkas hukuman mantan Deputi Gubernur BI itu menjadi 3 tahun penjara. Saat itu, Haritano datang malam-malam ke rumahnya Antasari Azhar dengan membawa misi khusus dari Cikeas untuk membujuknya agar tak memenjarakan Aulia Pohan. Sebagai seorang penegak hukum yang taat dan juga loyal terhadap hukum, ia merupakan panglima tertinggi di negara ini, Antasari Azhar dengan tegas menolak mentah-mentah intervensi Cikeas kala itu. Namun Haritano tak mau menyerah begitu saja. Dengan nada setengah mengancam, Haritano menanyakan terkait keselamatan Antasari Azhar. Namun Antasari Azhar tetap bersikukuh menolak permintaan Haritano saat itu dan siap dengan segala resiko apapun yang bakal dia terima. Dan ternyata, ancaman Haritano akhirnya terbukti. Direktur PT Putra Jali Banjaran Nazaruddin Zulkarnain tewas tertembak. Nazaruddin Zulkarnain tewas seketika dengan luka tembakan yang menembus kaca mobilnya dan menghantam batok kepalanya saat pulang bermain golf pada tanggal 15 Maret 2009. 2 bulan setelah peristiwa penembakan itu, pada bulan Mei 2009, Antasari Azhar ditangkap dan dijatuhi vonis 18 tahun penjara. Jabatannya sebagai ketua KPK pun dicopot tanpa ampun. Antasari Azhar dituduh terlibat dalam kasus penembakan almarhum Direktur PT Putra Jali Banjaran Nazaruddin Zulkarnain. Antasari Azhar adalah contoh nyata korban kriminalisasi di era SBY saat berkuasa menjadi presiden selama 2 periode.
Setelah bebas bersyarat, Antasari Azhar meminta SBY jujur mengenai